bukan menurut saya, itu menurut Yesus, bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah. Berarti tidak ada Tuhan yang lain. Jadi kalau ada yang menuhankan selain Allah, berarti Tuhan yang dituhankan selain Allah itu adalah Tuhan lantikan. Nah, bagaimana dengan Yesus? Ya, Yesus itu bukan Tuhan, kemudian diangkat menjadi Tuhan. Siapa yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan? Paulus. Apakah Yesus Tuhan menurut Yesus? Tidak. Lalu siapa Yesus menurut Yesus? Utusan Tuhan. Lalu yang Tuhan menurut Yesus siapa? Allah. Apakah Allah itu ada sekutu baginya? Tidak. Berarti Allah itu cuma satu-satunya Tuhan? Iya. Di mana itu dijelaskan? Di dalam kitabnya orang Kristen. Siapa yang mengatakan itu? Yesus itu sendiri. Benarkah? Ya. Coba Anda bunyikan ayatnya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Bukan aku, tapi Engkau. Satu-satunya Tuhan yang benar. Tidak ada yang lain. Dan mengenal aku yang Engkau utus. Oh ya? Berarti Yesus utusan? Ya. Berarti satu-satunya Tuhan yang benar itu hanya Allah? Ya. Yesus? Bukan. Burung merpati? Bukan. Berarti hanya Allah? Yes. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Bahwa yang melantik Yesus menjadi Tuhan hanya Kristen. Yesus menurut Yesus, dia hanya utusan Tuhan. Belajar lagi. Ya, pelir kita itu adalah lambangnya juga ketuhanan, sebab dia adalah 3. Ya, jakar dan 2 telur. Ya, Bapa Firman dan Roh Kudus itu adalah mengarah kepada 3 pribadi, 1 oknum. Ya, kalau kita tidak ada pelir, jakar, telurnya, mana ada kita boleh buat manusia? Benar ke? Apakah hina? Kamu pikir begitu? Sorry Pak Zulfikri, kalau boleh numpang jawab ya. Gampang sekali jawab pertanyaan pernyataan Pak Zulkifli ini. Yesus kan bilang, Yesus memang menerima kuasa. Yesus mengandalkan Bapaknya. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika ditanya di mana Bapa itu, gampang sekali jawabnya. Bapa itu kan adalah rohnya Yesus sendiri, tinggal dalam diri Yesus, satu daging dengan Yesus. Roh dan daging itu kan memang saling bertautan, Pak. Tapi roh itulah yang pemilik segalanya. Tanpa roh orang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi rohnya Yesus itu adalah Bapa sendiri, karena Bapa kami itu roh, Pak, bukan zat seperti Bapa. Gampang sekali sebetulnya jawabnya. Bapa juga nggak bisa bikin apa-apa. Bapa bergantung kepada roh Bapa. Tanpa roh kan Bapa nggak hidup, nggak bisa buat apa-apa. Begitu saja. Tapi roh Bapa itu kan roh makhluk diciptakan oleh Elohim. Faktanya roh yang ada di dalam diri Yesus ketika didatangi malaikat ketakutan, keringatnya seperti bintik-bintik darah. Seperti itukah Tuhan yang Anda maksud? Gampang sekali sebetulnya Pak Zulkifli, kalau saya bantu jawab ya. Gampang sekali, memang Bapa lebih besar dari segala pun, Pak. Bapa itu lebih besar karena Bapa itu rohnya Yesus. Bapa itu segalanya, Pak. Tanpa roh Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Itu maksudnya, Pak. Bapa itu diam di dalam diri Yesus, satu daging dengan Yesus, satu oknum. Tanpa roh Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu dia bergantung pada Bapa. Alkitab mencatat bahwa segenap kepenuhan kealahan itu diam dalam diri Yesus, dan Yesus juga mengatakan bahwa Bapa itu diam di dalam dirinya. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku dan Bapa itu satu, Pak. Oleh sebab itu yang namanya roh memang lebih besar daripada daging, Pak. Itu maksudnya, Pak. Gampang sekali sebetulnya menyanggah Bapa ini. Nggak ada apa-apanya. Bapa punya dalil itu ngawur, nggak tahu, Pak. Bapa nggak tahu. Buktinya Yesus ketakutan, Yesus was-was, bahkan Yesus merasa ingin mati, merasa seperti ingin mati, bahkan Yesus mati. Kalau roh yang ada di dalam diri Yesus itu adalah Allah atau El atau Elohe Yisrael, maka tidak mungkin roh yang ada di dalam diri Yesus itu ketakutan. Nggak mungkin was-was, nggak mungkin. Tapi ternyata roh yang ada di dalam diri Yesus itu ketakutan, maka jelas Yesus tidak bersatu dengan Allah dalam arti kata esensinya. Tetapi Yesus bersatu dengan Bapa
dalam arti kata pengajaran dan misi kedatangannya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Dan juga dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 17, Aku dan Bapa itu adalah dua. Di ayat ke-18 dikatakan itu dengan nyata dan jelas oleh Yesus. Alah bro. Anda sudah saya katakan jangan mengutip Alkitab bro. Ya, ajarannya berbeda. Anda membuktikan SWT, ala SWT, Anda harus membuktikan dari Quran bro. Ya, karena ajarannya berbeda. Ya, karena saya sedang mendikte SWT itu dari Quran dan hadis. Ya, paham ya bro? Begini bro, jika Anda tidak bisa membuktikan dari Quran dan hadis, lalu Anda bisa membuktikan dari Alkitab, artinya apa? Artinya Quran Anda tidak sempurna dong bro. Ya, apa maksud saya kan bro? Jadi cara pembuktiannya Anda harus merujuk kepada Quran. Ya, jika memang Quran asli sempurna, tentu bisa membuktikan keberadaan al-SWT. Paham maksud saya kan bro? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa saya tidak perlu membuktikan melalui kitab Anda, itu telah menyatakan bukti ya, bukti yang sudah Anda nyatakan bahwa sebenarnya Anda itu sudah KO. Karena dalam kitab Anda sendiri mengatakan Allah itu satu dan tidak dua, apalagi menjelma menjadi makhluk. Di dalam Al-Quran, saya sudah sampaikan berulang kepada siapapun dari debater Kristen tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apakah kemudian Anda mengimani? Tidak. Anda semakin mengingkari. Nah, untuk itu saya menggunakan kitab Anda yang mengajarkan di mana Yesus yang Anda tuhankan justru mengatakan dirinya bukan Tuhan. Kenapa Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan? Karena menurut Yesus hanya Allah satu-satunya Tuhan, bukan Dia. Berarti Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan. Qul huwallahu ahad. Katakan, Dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Yesus meminta kepada Allah. Yesus berdoa kepada Allah. Apakah mungkin kemudian ada sembahan lain selain daripada yang disembah oleh Yesus? Kemudian dikatakan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Yesus diperanakkan, bahkan Yesus itu beranak, punya anak Dia. Kemudian dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada makhluk, tidak ada ciptaan, tidak ada apapun yang setara dengan Allah. Dan itu adalah ajaran Yesus. Satu-satunya Allah yang benar adalah Allah. Tidak ada yang lain. Satu-satunya Tuhan yang benar hanyalah Allah. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa Anda jangan mengutip dari kitab kami, tapi tunjukkan dalam Al-Quran, sudah menunjukkan, ya udah sering, tetapi Anda ingkari karena Anda memang kufur. Seperti itu. Jul, kau baca ya di Yohanes 10 ayat 30, apa dikatakan di situ? Aku dan Bapa adalah satu. Oke Jul, udah ya, itu titik pertama ya. Lalu kau menyanggahnya pada Yohanes 16 ayat 32 ya. Nah, di dalam ayat 32 kau mundur ke belakang. Di ayat 30 kau paham? Ya. Di ayat 30-nya. Oke. Di ayat 25, Yohanes 16 ayat 25. Ya. Tentang kiasan. Oke. Nah, lalu kau mengatakan soal Yohanes 17 ayat 3. Ya. Lalu kau
harus membaca satu perikop itu penuh, ya. Kau baca di ayat ke-10. Milik Bapa adalah milikku, milikku adalah Bapa. Maka kesimpulan soal utusan, ya, dan mengenai Tuhan, ya, mengenai diri Yesus itu sendiri, kesimpulannya ada pada Yohanes 16 ayat 25 tadi. Itu kata mutlak. Dengar kau Jul, itu kata mutlak. Itu adalah hiasan. Jadi kalau kau hanya mencomot-comot ayat berdasarkan kata utusan, ya, berdasarkan kata utusan, maka aku bilang samamu, di dalam kekristenan Yesus disebut utusan, ya. Yesus disebut Tuhan, ya. Sesuai apa? Sesuai yang tertulis dan tersirat. Kau pahami? Nah, dalam pemaknaan keseluruhannya, ya, kau dengar ini Jul, pemaknaan keseluruhannya adalah pada Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 14, ya, Yohanes 1 ayat 14, ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Dia, dan firman itu adalah Allah, ya. Dan pada ayat 14-nya dikatakan firman itu menjadi manusia. Paham kau Jul, ya? Kau pahami? Nah, mengapa Yesus disebut Tuhan? Ya, nubuatan sebelum itu, ya, sudah dikatakan. Nubuatan sebelum kedatangan Yesus sudah dikatakan, ya, bahwa kerajaan, seluruh kuasa dan kerajaan ini akan kuberikan kepadanya, ya. Penjelasan terakhirnya ada pada, ya, kau baca Matius 28 ayat 18 sampai 20. Itu sebelum Yesus terangkat ke surga. Paham kau Jul? Jadi jangan bawa-bawa nama Paulus, ya, kalau kau tidak mengerti tentang kata menuhankan. Kalau di sekolah minggu kamu bisa mendoktrin seperti itu, tapi kamu sedang berhadapan dengan saya, orang yang lebih paham kitab pun daripada kamu. Matius 28 ayat 18, ayat 19, bahkan sampai ayat 20 itu, dari ayat 16-nya itu adalah ayat sisipan. Dan kalau itu dipaksakan, di situ Yesus hanya minta supaya mengabarkan Injil kepada seluruh bangsa murid Yesus. Injil mana? Injil yang diterima oleh Yesus dari Allah pastinya. Bukan Injil Matius, Markus, Yohanes, apalagi surat Paulus. Kemudian ending daripada pengajaran ayat sisipan itu adalah Yesus memerintahkan orang untuk menjadikan bangsa lain sebagai murid, bukan sebagai hamba, bukan menjadi seorang Kristen, tetapi menjadi seorang pengikut Yesus, bukan penyembah Yesus. Ya, itu yang Anda pahami. Kemudian Anda mengatakan Yesus itu tidak dituhankan karena Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri dengan berdalih kepada Yohanes 10 ayat 30. Kamu boleh di sekolah minggu ngajarkan seperti itu, boleh. Kalau Anda menuhankan Yesus dengan dasar aku dan Bapa adalah satu, maka Anda juga harus menuhankan Paulus. Kenapa? Karena Paulus dengan lantang juga mengaku dia bersatu dengan Kristus. Di mana itu dituliskan? Di Galatia 2 ayat 20. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Yesus Kristus yang hidup di dalam aku. Apa maksudnya? Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, Paulus pun teriak, aku juga dan Yesus adalah satu. Berarti Paulus juga Tuhan. Ya. Ini makanya saya hadir di sini untuk menginjilin kamu. Kupikir kamu itu pendatang baru, tentu dengan diminta oleh teman-teman Kristen bahwa kamu hadapi Zulkifli. Ternyata kelasmu cuma kayak gini, hanya pendogma, pendoktrin, dan itu bukan level saya. Ketika Anda mengatakan Yohanes 10 ayat 30, bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sehingga dia tidak dituhankan karena dia adalah Tuhan dari sononya. Tapi Anda ditabrak dengan Galatia 2 ayat 20. Aku hidup, kata Paulus, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Yesus Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti Paulus dan Yesus satu. Paulus mengatakan aku dan Yesus adalah satu, karena Yesus hidup di dalam aku. Berarti Paulus juga adalah Tuhan. Ya, tetapi sayang sekali kamu lagi berdebat dengan saya, orang yang lebih paham kitabmu daripada kamu. Makanya saya katakan,
Bapakku yang memberikan semua ini kepadaku lebih besar daripada aku, selesai. Berarti Yesus itu bukan Bapa. Bapa itu bukan Yesus, tapi Yesus hanya utusan Tuhan. Ya, saya sarankan kamu belajar lagi. Saya kecewa. Pendatang baru kayak kamu ini ternyata tidak ada apa-apanya sama sekali. Nah, mana pertanyaanku tadi? Kenapa nggak kau jawab? Coba kau sebutkan satu saja. Ya, pernyataan atau sejarah yang menyatakan bahwa orang-orang Israel pada zamannya Yesus maupun sebelum zamannya Yesus pernah menyebut secara lisan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pernah mereka sebut secara lisan sebagai Tuhan yang mereka sembah. Ya, coba aku sebutkan dulu Jul. Karena kan kau mengatakan kata menuhankan ya, kami menuhankan Yesus, kan kau bilang seperti itu ya. Kami nggak pernah menuhankan Yesus, tapi kami meyakini sesuai apa yang tertulis dan tersirat dalam kitab suci bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dan pengucapan lisan ya pada zamannya Yesus ya, ingat kau Jul, pengucapan lisan itu sama dengan orang-orang Israel ya, karena Yesus berasal dari Yahudi, murid-muridnya berasal dari Yahudi, imam-imam yang menyerahkan Yesus terhadap kayu salib itu adalah orang-orang Yahudi. Sekarang kau sebutkan satu sejarah saja tentang orang-orang Israel pernah menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang mereka sembah secara lisan. Bisa kau jawab nggak? Oh, sangat bisa. Kebetulan kau bertanya pada orang yang memang pakarnya. Sangat bisa. Di dalam kitab Bani Israel, Kejadian 33 ayat 20, ayat 46, Kejadian 33 ayat 20, Kejadian 46 ayat 3. Lalu di mana lagi? Keluaran 6 ayat 1 sampai ayat 2. Di mana lagi disebutkan ayat-ayat yang menceritakan tentang Allah Israel itu sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluaran 32 ayat 27. Apakah masih ada ayat lagi yang menerangkan tentang itu? Banyak ayat lagi yang mengatakan itu. Tapi asal engkau tahu, ya, Tuhan El itu sudah lama dikenal di Mesopotamia. Dan dalam dialek Aram, nama itu disebut dengan sebutan Elah atau Elaha, atau Allah atau Allaha. Di Israel disebut dengan sebutan El, Elohim, Eloah. Dalam bahasa Arab disebut dengan Ilah, Allah. Jadi kata sandang definitif dalam bahasa Arab adalah ha yang diletakkan di belakang kata dalam bahasa Ibrani, lalu kemudian diletakkan dalam kata ha Elohim. Sedangkan dalam bahasa Arab kata sandang dengan ditulis al diletakkan di depan dengan kata al-ilah. Jadi baik El, Elohim, Eloha, Elaha, Elaha dan juga Ilah Allah itu menunjuk kepada Tuhan monoteisme. Abraham yang menyebutkan awal kali itu menunjukkan bahwa Allah atau Elohim atau El atau Eloah itu adalah esensi yang sama yang disembah oleh umat Islam yang mereka sebut dengan sebutan Allah. Itu yang perlu kamu paham. Ya. Kamu itu harus belajar supaya kamu paham bagaimana kemudian perkembangan bahasa Arab di mana nama Ilah atau Allah dan orang-orang Yahudi yang berbahasa Arab dan orang Arab yang mengikuti kepercayaan Yahudi atau Bani Israel juga menggunakan kata yang sama Allah untuk menunjuk kepada esensi yang sama. Bahkan hebatnya Islam itu membuat orang Kristen itu yang tadinya menyembah Zeus juga menyebut Zeus dengan sebutan Allah meski dipelesetkan dengan sebutan Allah. Itu yang perlu kamu pahami. Di dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai ayat 5, 1 Raja-Raja 12 ayat 28, itu jelas mengajarkan bagaimana Elohim itu disebut dengan sebutan Elah, Elaha, dan yang kemudian disebut dengan sebutan Eli, atau Ha Elohim, atau Elah, Elaha, atau Ilah Allah. Itu yang perlu kamu paham. Lalu kaitannya di mana kemudian di dalam ayat itu ditegaskan bahwa Allah itu maha suci lagi maha tinggi. Berulang saya ajarkan kepada Anda semua yang bertanya tentang Allah yang adalah maha suci lagi maha tinggi, itu jelas diajarkan di dalam Yesaya 5 ayat 16. Tuhan semesta alam,
akan ternyata maha tinggi ta'ala, dan dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus subhana akan menyatakan kekudusannya, subhanahu, dalam kebenarannya, al-haq. Jadi tidak ada yang salah ketika Al-Quran mengajarkan Elohim atau Hasem memperkenalkan diri kepada Bani Ismail dengan sebutan innani ana Allah la ilaha illa ana, seperti yang diiramakan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau la ilaha illallah, satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain, dan mengenal aku Rasulullah, sebagai utusan Allah atau sebagai utusanmu. Nah, ini yang saya katakan, Anda perlu banyak belajar dulu, baru kemudian terjun dalam dunia debat. Saya kecewa, ternyata Anda tidak punya ilmu, sama dengan yang lain, sama dengan pendeta-pendeta yang ada di grup ini. Tidak ada ilmu, hanya doktrin dan dogmatis yang mereka jajakan. Sayangnya, dia berhadapan dengan orang yang lebih paham Bible, lebih paham gospel daripada mereka sendiri. Salomo itu lagi bersyair, lagi bersyair, ya. Bahkan Salomo itu berbicara seakan berbicara dengan pohon-pohon, seakan berbicara dengan binatang. Makanya Quran pun salah mengutip, dikatakan di sana bahwa Salomo berbicara dengan semut, berbicara dengan pohon, padahal Salomo di situ sedang bersajak. Bro, paham bersajak kan? Bersajak tentang burung, tentang semut-semut, tentang kayu-kayu, tentang langit-langit, tentang awan. Bersajak. Bro, paham bersajak kan? Jadi berbahasa sajak. Paham ya, bro? Salomo bersajak. Terus Yohanes berapa? Ayo. Yohanes itu berapa? Paulus berapa? Matius berapa? Berpuisi, gitu. Anda mengatakan Salomo itu bersajak, silakan aja. Tapi siapa Salomo di hadapan Tuhan? Ayo. Anda harus Anda pahami itu dengan baik. Kemudian Anda mengatakan, Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Halo, itu ucapan Yesus atau ucapan Yohanes? Itu ucapan Yohanes, bro, yang mengutip kemudian dengan mengatakan Yesus berkata. Nah, di mana dia ketemu dengan Yesus? Kapan Yesus mengatakan kata itu? Jadi yang berkata demikian itu adalah Yohanes. Apakah Yohanes ini murid Yesus? Bukan. Bukan murid Yesus. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Yohanes 8 ayat 58, pengarang kitab yang nantinya disebut dengan kitab Yohanes itu menuliskan seperti ini. Yesus berkata kepada mereka. Berarti pengarang kitab Yohanes ini bukan bagian daripada murid Yesus. Karena pengarang kitab Yohanes ini mengatakan Yesus berkata kepada mereka. Andai saja kitab Yohanes ini dituliskan oleh Yohanes anak Zebedeus, yaitu murid Yesus, maka penulis kitab Yohanes akan mengatakan Yesus berkata kepada kami. Tetapi pengarang Yohanes mengatakan Yesus berkata kepada mereka. Artinya bukan aku, bukan pengarang kitab Yohanes. Sesungguhnya aku berkata kepadamu sebelum Abraham ada, aku ada. Ini bukti bahwa ketika Anda mengatakan Salomo itu hanya bersajak, hanya bersyair, maka saya pun mengatakan pengarang kitab Yohanes juga berhalusinasi dengan mengatakan sungguh aku berkata, dengan mengatakan Yesus berkata aku ada sebelum Abraham itu ada. Ya kan? Anda mengatakan kitab Amsal itu adalah syair. Saya pun berani mengatakan kitab Yohanes itu bukan firman Tuhan dan bukan perkataan Yesus, tetapi catatan orang ketiga yang menuliskan, yang mengarang tentang perilaku hidup Yesus. Yesus berkata kepada mereka, bukan kepada kami, tapi kepada mereka, aku ada sebelum Abraham. Tapi Salomo mengatakan, sebelum langit digariskan, aku telah ada. Artinya, gugur ketuhanan Yesus. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14 itu bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus, tapi adalah himne Plato. Itu adalah filsafat Yunani.
Begini, Bang Zul, aku mau jelasin dulu, mentegaskan dan jangan diulang-ulang, oke? Jangan disalahpahami lagi tentang kitab saya ya. Kitab saya ini bukan kitab saya, khususnya kitab Injil ya. Kitab Injil ini bukanlah firman Tuhan. Ya, yang disebut firman Allah itu, logos itu Yesus. Kitab Injil itulah yang menulis tentang sang firman itu. Jadi firman itu bukan stressingnya bukan di kitab, tapi di Yesus. Seperti itu perlu stressing penting ini. Karena jangan melihat kitab saya dengan paradigma Quranmu. Paradigma Quranmu, kitab Injil itu nggak jelas. Bagaimana penulisannya, siapa yang menulis, kapan ditulis, nggak jelas. Ya. Nanti dibilang kitab itu aku menerima dia memberiku kitab, lo mau ngertiin itu bukan kitab, nggak jelas. Seperti apa kitab Injil yang dimaksud sama Quran, nggak jelas. Tapi ini saya mau menjelaskan, kitab yang saya pegang ini kitab Evangelion yang diserap ke dalam bahasa Arab menjadi namanya Injil, dan tiba-tiba turun Jibril meminjam istilah itu, istilah yang diarabkan dari kitab Yunani Koine ini, itu kitab ini bukanlah firman. Yang disebut firman adalah Yesus. Kitab ini disebutnya grape. Oke, thank you. Oke, intinya Anda sudah mengakui bahwa buku yang menjadi pedoman Yesus dituhankan, buku yang menjadi pedoman menuhankan anak Maria itu kamu sudah akui bukan firman Tuhan. Tetapi yang firman Tuhan itu adalah Yesus. Sayangnya Yesus tidak mengaku sebagai firman, tapi Yesus mengaku sebagai utusan penyampai firman kepada Bani Israel. Dengan demikian, Anda sudah membatalkan kitab Anda sebagai firman suci, dan lagi-lagi Anda membatalkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Lalu, apakah kemudian pemahaman Anda itu bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran? Tidak, bahkan semakin jauh dari kebenaran. Yesus, Anda katakan, Yesuslah firman itu. Tapi Yesus sendiri mengatakan, aku adalah utusan Tuhan yang menerima firman kemudian sampaikan kepada Bani Israel. Dengan demikian, maka wajarlah ketika Lembaga Alkitab Indonesia amburadul, belepotan, dan wajar kemudian ketika saya mengatakan Lembaga Alkitab Indonesia yang tadinya disingkat LAI itu sebenarnya adalah lupa ayat Injil. Sehingga yang dituliskan kemudian hanya terjemahan-terjemahan. Wajar ketika Lembaga Alkitab Indonesia karena lupa ayat Injil, ya, maka kitabnya kemudian disebut dengan Injil, merampok kata Injil dari Al-Quran yang seharusnya adalah buku-buku dari Evangelion bahasa Yunani. Seperti itu, Aderion. Bro, Yesus tidak menyatakan Tuhan yang benar itu adalah Allah. Ente jangan mendramatisir ya. Jangan merubah kalimatannya, bro, ya. Tidak ada kata Yesus mengatakan Tuhan yang benar itu Allah. Ya bro, sudah saya diskusikan kan dengan bro, saya sudah jelaskan terang benderang. Tapi kenapa mengungkit lagi? Apakah bro tidak tercerahkan dengan penjelasan saya? Lalu mengutip lagi, lalu mengutip dengan menambah kalimat Tuhan di depan Allah? Jangan seperti itu bro, berdiskusi itu harus jujur ya. Ya, itulah kelirunya Anda, karena kitab Anda itu menggunakan kata Allah di dalamnya, tapi Anda tidak mau paham. Coba saya terapi Anda deh. Ya, ini terapi level 2. Untuk bagaimana bisa Anda itu sadar. Coba dengarkan kata per kata dari ayat yang saya bacakan ini kepada Anda. Ini terjemahan baru loh. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ayo, yang kamu maksud Allah di sini, meja, bangku, hantu, tas, pulpen, buku, gigi, telinga, kuping, atau Tuhan? Menurut Anda? Saya ulang ayatnya. Inilah hidup yang kekal itu,
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ini maksudnya apa nih? Satu-satunya Allah yang benar itu maksudnya apa? Satu-satunya ikan yang benar, atau satu-satunya kota yang benar, atau satu-satunya wilayah yang benar, atau itu berbicara mengenai Tuhan, ciptaan, pencipta, sang Khalik yang disembah oleh Yesus. Menurut Anda apa itu cerita? Apa yang dimaksud oleh Yesus di sini? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Apa yang dimaksud oleh Yesus? Tentu adalah sang pencipta. Bahwa Bani Israel bisa memperoleh hidup yang kekal ketika Bani Israel mengenal Engkau, yaitu Allah yang benar. Karena di dalam Matius pun jelas, Yesus mengatakan kepada iblis, "Enyahlah kau iblis, engkau hanya bisa menyembah kepada Allahmu satu-satunya Tuhan yang Maha Esa." Jadi jelas ayat Yohanes 17 ayat 3 ini menerangkan bahwa Allah adalah satu-satunya yang hak untuk disembah. Dan kemudian mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki kehadiran sebelum dunia ada. Tuhan minta dimuliakan. Ini adalah rasio yang amburadul, kacau, dan tidak waras ketika dikatakan bahwa yang berdoa ini adalah Tuhan juga. Jadi Anda tidak bisa lolos dari pengakuan Yesus di dalam kitab yang Anda gunakan ini. Inilah hidup yang kekal. Apa itu? Mereka Bani Israel mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti Yesus bukan Allah, Yesus bukan Tuhan, dan Roh Kudus bukan Tuhan. Kenapa? Karena menurut Yesus satu-satunya Allah itu hanya Dia yang ada di surga. Yesus bukan Allah. Roh yang ada di dalam diri Yesus tetap roh, Pak. Tetapi kan Yesus memiliki kodrat manusia, Pak. Justru dia mengambil kodrat yang paling bawah, Pak. Dia sungguh-sungguh mengambil kodrat manusia. Kalau dia ketakutan sampai titik-titik darah itu bicara dalam ranahnya yang manusia, yang kodratnya manusia, Pak. Manusia itu semua merasa takut, merasa capek, merasa sakit. Bahkan Yesus mati ketika darahnya tercurah itu, dia tubuhnya itu loh, Pak. Tubuhnya itu bahkan mati, Pak. Itu nggak ada masalah sih. Itu nggak ada hubungannya dengan yang Bapak maksudkan itu. Kalau dia merasa takut, ya memang begitu, karena itu kodratnya manusia, dia takut, Pak. Dia bahkan bisa menangis, dia bahkan bisa sedih, Pak. Itu masalahnya, nggak ada masalah itu. Memang begitu. Namanya juga mengambil kodrat manusia, Pak. Loh, gimana sih ceritanya? Katanya roh Yesus itu adalah roh Elohim. Ya kan? Nah, yang ketakutan itu rohnya. Mau dia sebagai manusia, mau sebagai apapun, yang pada faktanya Yesus Anda akui rohnya itu adalah Elohim. Faktanya roh itu ketakutan, bahkan dibunuh, mati dia. Jadi roh mana lagi yang Anda maksud? Sisi mana lagi yang Anda katakan Yesus itu ilahi? Rohnya mati, rohnya ketakutan. Apalagi coba? Jadi Anda jangan memaksakan ajaran pagan Anda untuk mendudukkan anak manusia menjadi Tuhan. Karena itu adalah merupakan sebuah kekonyolan dan kekafiran yang sangat nyata. Berhentilah untuk mengatakan itu, Bu. Ya, Yesus mengatakan sebagai manusia dia merendahkan diri, tetapi rohnya tetap roh Elohim. Buktinya rohnya ketakutan. Buktinya rohnya dicas oleh malaikat. Apalagi yang Anda ingin buktikan? Apanya Yesus lagi yang Anda ingin jadikan sebagai Tuhan? Jasadnya bukan Tuhan, rohnya pun bukan Tuhan. Lantas yang mana yang Tuhan? Yang Tuhan itu adalah Dia yang disembah oleh Yesus, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus punya dua sisi kemanusiaan, bro, ya. Anda melihat kelemahan di dalam sisi kemanusiaan Yesus, tetapi dia juga punya sisi keilahian. Jelas dalam sisi kemanusiaan itu lumrah, ya.
lumrah. Yesus itu bukan bersedih atas dirinya, tetapi Yesus itu bersedih melihat bahwa umat manusia yang banyak dengan dosa, ya, dan dia itu bersedih dalam sifat kemanusiaannya menghadapi penghukuman salib, ya. Tetapi Yesus menyatakan kepada Petrus, ya, Petrus, bukankah aku harus meminum cawan ini, ya kan? Jadi dalam sisi kemanusiaan, Yesus itu tidaklah gentar untuk menerima cawan itu, ya, yang sudah disiapkan buat dia. Paham ya, bro? Itu asumsi Anda aja. Buktinya Yesus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Yesus itu diselamatkan dari maut. Ya, dan bahkan di dalam Ibrani 5 ayat 7, sebagai manusia dalam kesalehannya, dia mempersembahkan doa kepada Allah untuk diselamatkan dari maut, dan doanya dikabulkan. Dia diselamatkan dari maut. Lalu lantas dari mana Anda mengatakan Yesus itu memiliki sisi keilahian? Mana sisi keilahian Yesus? Tunjukkan. Apa yang Anda maksud sisi keilahian? Ketakutan? Ketiduran? Kelaparan? Atau apa? Ya, Yesus berdoa di Taman Getsemani, di Getsemani, karena dia harus berdoa, ya. Dia harus berdoa karena dia tahu pada waktu Yesus menyerahkan dirinya untuk dibunuh, ia tahu bagaimana dia harus berdoa, ya, sampai air matanya menjadi air mata darah dan pelurnya menjadi darah. Artinya itu semua ada arti, bukan karena tidak ada arti seperti Muhammad membala bulan, itu tidak ada arti. Kalaupun benar Yesus darah mencucur ke tanah, itu lambangnya penderitaan Yesus, dianiaya, ya, diludahi, dicambuki, ya, itu Yesus menderita digantung di Golgota. Begitu, ya, itulah artinya. Anda kalau berasumsi itu jangan kebangetan lah. Anda sedang berhadapan dengan saya, orang yang paham kitab Anda daripada Anda sendiri. Jadi jangan membual, Anda belajar dulu lah. Ya, ini ada sedikit oleh-oleh dari saya buat kamu. Tentang Yesus kamu bisa baca di Mazmur 91. Di situ sangat indah, ya, janji-janji Allah pada Yesus yang adalah Isa atau Eso yang kemudian dipalsukan namanya menjadi Yesus. Anda baca di situ, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung yang menyakit dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi kamu. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut dalam kedahsyatan terhadap malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, wahai Isa, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, wahai Esau. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, wahai Isa, wahai Yesus,
maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab Allah mengenal sebab Yesus mengenal nama aku. Bila ia berseru kepada aku, Eli, Eli lama sabaktani, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, aku angkat dia ke langit dan tidak mati sampai hari ini. Ya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dariku. Itu oleh-oleh dari saya buat kamu, supaya kamu belajar bahwa Allah sudah menubuatkan Nabi Isa alaihissalam supaya Nabi Isa itu diselamatkan dari penangkapan tentara Romawi. Ya, jadi kamu jangan berasumsi ria. Kamu belajar lebih dalam lagi bahwa Yesus itu hanyalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Berhentilah dari ucapanmu itu. Nah, itu kan pola pikirmu soal kata menuhankan yang ada di dalam ajaranmu. Kalau kalian diajarkan seperti itu tentang kata menuhankan, ya, bahwa sesuatu yang bukan Tuhan diangkat menjadi Tuhan, kan seperti itu di dalam ajaranmu. Makanya aku bertanya, jadi kalau ajaranmu itu benar, kau dengar ini Jul, ya, kau sebutkan dulu satu saja sejarah yang mengatakan pada zaman Yesus maupun sebelum zaman Yesus menyebutkan secara lisan tentang sesembahan yang mereka sembah bernama Allah SWT. Kau sebutkan dulu Jul, kau sebutkan, kau paham nggak kata-kataku dari tadi? Ya, kau asik mengatakan kata soal menuhankan, sementara kau tidak berpikir dalam kitab sucimu yang datangnya pada abad-abad ke-6, ya. Seperti itu Jul. Jadi kau harus memandang dulu kitab sucimu. Oke, tentang kata menuhankan, itu berasal dari siapa? Dari kalian yang datang itu. Ya. Kami memahaminya, ya, kami Kristen memahaminya sesuai apa yang tertulis dan tersirat di dalam kitab suci itu sendiri. Jadi pola pikirmu itu nggak layak kau bawakan terhadap sanggahanmu, terhadap kitab orang lain. Menurut pola pikirmu, itu yang aku maksudkan. Jadi kau harus pahami dulu Tuhanmu itu, ya, yang dibawa oleh nabimu. Pernah nggak disebutkan secara lisan? Jawablah, jangan kayak anak TK. Taunya hanya bertanya, sudah dijelaskan pun tapi tetap nggak mengerti. Maunya bertanya terus. Kok gini, kok gitu, kok gini, kok gitu. Kau itu bukan ada di ranah Alkitab itu. Makanya kau nggak mengerti. Jawab. Ayo Jul, ya. Kalau nggak buka-buka, korek-korek dulu buku-buku sejarahmu. Ayo. Itu bukan pola pikir saya, itu fakta. Itu fakta. Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan adalah Engkau, bukan aku. Ya kan? Kemudian dengan kenyataan yang nyata di dalam kitab yang kau jadikan sebagai firman Tuhan, di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, bukan aku tetapi Engkau, satu-satunya Tuhan. Siapa dia? Dia adalah Allah. Ya kan? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Berarti Yesus, kalau Anda akui dia adalah Allah atau dia adalah Tuhan, maka Anda telah menciptakan Tuhan baru. Paham itu? Lalu kemudian dalam Yesaya 43 ayat 10, tidak ada Allah yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Lalu siapa yang membentuk Tuhan dalam rupa manusia? Kristen kan? Iya toh? Jadi wajar ketika kamu itu mentuhankan Yesus, bukan mengikuti Yesus, tapi mentuhankan Yesus. Artinya Yesus yang bukan Tuhan, kalian lantik menjadi Tuhan, lalu kemudian kalian sembah. Itulah Kristen. Itu bukan pola pikir saya, itu adalah fakta. Yesus ketika mengajarkan Bani Israel tentang kebenaran, Yesus memerintahkan ke Bani Israel untuk menyembah kepada Allah yang ada di langit, bukan untuk menyembah kepada dirinya. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel dirinya adalah utusan. Lalu siapa yang mengajarkan untuk menyembah Yesus? Kristen. Berarti Yesus yang mengajarkan Yesus itu untuk dituhankan. Mengenai Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Bani Israel,
Anda saya sudah ajarkan tadi, silakan baca Keluaran 32 ayat 27, Keluaran 6 ayat 1 sampai ayat 2, Kejadian 33 ayat 20, Kejadian 46 ayat 3. Itu sudah cukup untuk Anda ketika Anda itu betul-betul belajar dengan baik. Ya, saya kan udah menerangkan kepada Anda bahwa nama Tuhan di dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik asal usul daripada bahasa Ibrani itu jelas, kata Elohim Eloah itu di dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan ilah atau Allah. Itu saya sudah jelaskan kepadamu. Ketika di dalam kitabnya Bani Israel disebut Ha Elohim, maka di dalam Al-Quran disebut dengan sebutan Allah. Nah, ini yang perlu kamu pahami. Lalu apakah disebut sebagai Subhanahu wa Ta'ala? Iya, baca Yesaya 5 ayat 16. Saya sudah jelaskan kepadamu, saya sudah terangkan kepadamu, saya sudah rincikan kepadamu bahwa Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi, tertera di dalam Yesaya 5 ayat 16. Selesai. Enggak, Pak. Itu dalam ranah biologis, Pak. Memang begitu, Pak. Yesus justru mengambil kodrat manusia. Jadi kodrat manusia dia memang merasakan takut, merasakan gentar, Pak, merasakan lapar. Kalau Bapak bilang roh yang dalam diri manusia itu harus tidak punya kodrat manusia, oh tidak, Pak. Yesus itu sudah betul-betul menjadi manusia dan Elohim itu tinggal di dalam diri Yesus. Tetapi itu merupakan dua hal yang berbeda, Pak. Rohnya, tetapi sebagai kodrati manusianya itu dia merasa takut. Iya loh, dia bahkan itu berdarah-darah di kayu salib. Tetapi Elohim tidak pernah meninggalkan dia. Yesus kan mengatakan bahwa aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tak seorang pun mengambilnya daripadaku. Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi Yesus mati itu menurut kehendaknya sendiri, bukan karena dia mati karena dia tunduk kepada kuasa maut, nggak bisa lagi. Enggak, Pak. Dia mati itu atas kemauannya sendiri dalam rangka penebusan dosa itu. Tidak ada yang bisa mencabut nyawa Yesus, tidak ada yang bisa mencabut nyawa Yesus sama sekali. Dan roh yang di dalam Yesus itu tidak pernah meninggalkan dia, Pak. Yesus mengatakan, Bapa tidak pernah meninggalkan aku. Yesus mengatakan tidak pernah. Bahkan ketika di kayu salib itu Elohim itu tidak pernah meninggalkan Yesus. Yesus mati itu dalam proses pencucian dosa, Pak. Mati bagi dosa. Tetapi rohnya sendiri tetap di situ. Yesus tidak mati sebetulnya. Mati dalam ritual pencucian dosa. Sekali lagi, mati dalam hal pencucian dosa. Yesus sendiri mengatakan tak seorang pun mengambilnya daripada aku. Itu artinya nyawanya tidak bisa dicabut, Pak. Itu perkataan Yesus dan kami percaya karena Yesus membuktikannya bahwa dia tidak mati, dia bangkit lagi, Pak. Ajaran pagan yang mengajarkan Tuhan datang dalam rupa makhluk. Sehingga ibu ini kepepet, ya, mati-matian ingin mempertahankan Yesus yang terbukti manusia sebagai Tuhan dengan mengatakan, dengan berasumsi bahwa itu adalah sisi kemanusiaannya. Allah atau Hasem itu tidak memiliki sisi kemanusiaan. Itu yang perlu ibu pahami. Hasem tidak memiliki sisi kemanusiaan. Allah tidak memiliki sisi kemanusiaan. Tuhan yang disembah oleh Bani Israel dan Bani Ismail secara turun-temurun itu tidak menjelma menjadi makhluk, tidak memiliki sisi kemanusiaan. Tidak ada. Tuhan yang kami sembah adalah 100% Tuhan, bukan manusia. Tidak ada pada dirinya kemanusiaan. Tetapi Tuhan yang disembah oleh Kristen ada sisi kemanusiaannya, ada sisi keilahiannya. Meskipun tidak terbukti kalau Yesus yang mereka sembah tidak memiliki sisi keilahian. Itu yang perlu Anda pahami. Ancaman Allah kepada Kristen di dalam Yesaya 44 ayat 10 ayat 11 itu ibu harus waspadai. Siapakah mereka yang membentuk Allah dalam rupa makhluk kemudian menuangkannya ke dalam patung, maka mereka semua akan kubuat malu. Ibu akan dipijak oleh Allah di neraka. Itu janji Allah di dalam Yesaya 44 ayat 10 dan ayat 11. Untuk itulah berhentilah mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Loh,
Saya tidak mempermasalahkan Tuhan ete. Kamu yang mempermasalahkan. Kamu yang mempermasalahkan, harusnya kamu yang bisa mendalilkan, kamu membuktikan. Bukan saya tidak mempermasalahkan itu. Paham ya? Kamu yang mempermasalahkan, kamu yang membuat aturan Tuhan tidak boleh nete. Itu kan kamu. Ya, itu kan aturan kamu. Aturan kamu apa tertulis di dalam Alkitab? Silakan Anda carikan, bawakan buat saya. Oke lah, saya mengulangi. Saya walaupun berat hati sebenarnya karena capek mengulang-ulang dan saya sudah clearkan, tetapi Anda meminta saya untuk mengulanginya, baiklah. Saya ulangi, saya pelan-pelan. Semoga itu sah. Ya, walaupun itu belum tertulis dalam Alkitab. Ya, tetapi pernyataan Anda saya benarkan. Saya bertanggung jawab akan hal itu. Gak masalah. Baik. Selama hidup di dunia, Yesus adalah Tuhan. Tuhan menetek pada ibunya. Ibunya mengetahui, menyusui Tuhan. Belum ada nomor urutannya, biar saya urutkan. 1. Selama hidup di dunia, Yesus adalah Tuhan. 2. Tuhan menetek pada ibunya. 3. Ibunya mengetahui, menyusui Tuhan. Apakah sudah jelas apa belum? Berat hati. Demikianlah para sahabat sekalian, asumsi-asumsi yang dipaparkan oleh 5 orang pendeta sekaligus ya. Mereka sengaja untuk kompak menyerang saya pada malam hari ini. Namun alhamdulillah, meskipun saya akui saya dalam keadaan lelah oleh karena aktivitas seharian di kantor, namun saya merasa bahwa apa yang mereka pertanyakan itu semua bisa ditepis dengan memberikan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam kitab yang mereka akui sebagai kitab suci. Sekali lagi mudah-mudahan ada hikmah, ada pelajaran yang bisa dipetik di sini. Para sahabat jangan bosan-bosan ya mendengarkan konten yang saya kirim. Meskipun materinya itu aja. Itu bukan disebabkan karena kesengajaan, tetapi karena pemahaman lawan diskusi yang menghadapi saya itu ya seperti itu. Hanya itu aja kemampuan mereka. Sehingga saya tidak bisa membahas materi lain oleh karena memang pemahaman mereka seperti itu. Memahami kitab mereka aja susah, bagaimana mungkin kemudian kita bisa memberikan materi yang levelnya lebih tinggi. Jadi sekali lagi mohon dimaklumi ya kalau materinya muter-muter aja di situ. Itu disebabkan karena saya mengikuti irama dan menyesuaikan dengan taraf kemampuan daya tangkap mereka, daya serap mereka, dan juga kemampuan mereka dalam mengolah iman mereka, dalam menyampaikan iman mereka dengan kebenaran yang menurut mereka itu adalah sebuah kebenaran. Saya kira seperti itu para sahabatku sekalian. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya selama ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kekurangan saya maksudnya saya selaku manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Itu saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.